Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini kita akan bahas bor cordless dari Dakmara. Sebetulnya ini bukan bor yang sangat baru banget, tapi ya termasuk masih baru lah ya. Ini baru keluar sekitar bulan lalu, Februari 2025. Kopernya seperti ini, jadi tidak ada box lagi, langsung koper seperti ini. Di bagian sini tertulis Dakmara, bagian bawah ada Professional Lithium Tools. Untuk build quality-nya ya teman-teman bisa nilai sendiri kayak gini. Tapi overall sudah oke lah. Harganya ini sepaket ya, lengkap, dapat koper, dapat kelengkapan yang di dalam itu 350.000. Nah, dengan harga 350.000 itu kita mendapatkan yang jelas yang pertama adalah box koper seperti ini. Ada buku manual, di mana buku manualnya juga sangat generik banget. Kita tahu ya, tool-tool generik itu apapun jenis toolsnya, operation instruction-nya itu kayak gini doang. Kemudian juga mendapatkan sepasang sarung tangan yang seperti ini modelnya, jadi bukan polos ya. Jadi depan ada kayak karet-karet anti licin tuh apa namanya, anti slip gitu ya. Di sini ada labelnya Dakmara Professional Lithium Tools. Kemudian juga mendapatkan satu set obeng. Nah, obengnya dapat 6 biji. Jadi yang paling kecilnya mana nih? Nah, ini yang paling kecil nih. Sampai yang paling panjang nih ukuran 15 cm atau 150 mm. Kemudian mendapatkan 2 buah baterai. Baterainya tipe umum banget. Tipe yang universal, artinya sama kayak G-Fox, sama kayak AST. Kemudian Ecosen, banyaklah ini model kayak gini. Jadi kan setahu saya bor generik baterainya ada 2 jenis ya. Yang pertama model ini, yang kedua itu yang kayak kilat 16 volt atau Redbow ya kalau nggak salah. Nah ini nggak yang kayak gitu. Ini yang lebih universal lagi, jadi sama dengan yang lain-lain. Kemudian mendapatkan charger docking. Nah keren ya, 350.000 Masya Allah sudah dapat charger docking. Di sini sih tulisannya outputnya 16,8 volt untuk arusnya di 1 ampere. Tapi ya biasanya charger generik ini nggak mungkin sih sampai 1 ampere. Biasanya cuma di setengah ampere, 600 gitulah. Terus mendapatkan unitnya tentu saja. Modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada lecet-lecetnya. Kenapa? Karena pas di packingnya kan dapat ini ya, dapat klip yang sekaligus jadi hammer nih. Jadi insya Allah kemungkinan di masa yang akan datang, bor-bor ke depan itu generik modelnya akan dapat klip-klip hammer semua kayak gini. Tapi dari sononya ini nggak dipasang teman-teman, jadi cuma diselipin gini doang. Akhirnya di perjalanan mungkin ya dia kegesek-gesek atau gimana, akhirnya lecet kayak gini. Jadi ini lecetnya bawaan ya, bukan karena saya pakai, itu bukan. Ini masih open box, udah kayak gini. Ya lecetnya karena kegesek oleh klipnya ini, karena kan posisinya tadi di sini. Itu yang saya sayangkan itu sih. Terus juga dapat untuk holder obeng. Nah, ini nanti dipasang di sini. Mana masangnya? Dipasang di sini. Terus di sini. Nah, gini deh. Keren ya harusnya ya. Ini sampai saat ini bor Dakmara yang mengeluarkan tipe model gini dengan kelengkapan yang seperti ini dengan harga yang paling terjangkau. Masya Allah, 350.000. Saya belinya pas ada event ya. Jadi 350.000 itu dapat diskon berapa persen itulah intinya. Alhamdulillah. Kita dengar suaranya dulu. Ya, suaranya khas bor generik yang grease-nya masih kurang banyak gitu ya. Jadi kayak gesekan gearnya itu kerasa banget suaranya, jadi ya gitu. Overall ya kayak bor-bor generik pada umumnya sih ya, nggak ada bedanya. Kemudian ya ini langsung saja ya mungkin ya, langsung kita tes untuk RPM saja. Ini pakai baterai bawaan dan baterainya sebelumnya sudah saya cas penuh. Baterai ini kondisi penuhnya itu di 16,7 sampai 16,8 volt. Nah ini 16,7. Oke, penuh. Berapa RPM tertingginya? Kita lihat untuk spesifikasinya dulu. Torsinya sampai 50 Nm. Nah, kalau beneran gede nanti kita coba untuk nyegrup saja. Kemudian nurut RPM-nya ini di speed 1. Ini nggak ada speed 1 ya. Di sini keterangannya 900 sampai
1250 rpm. Untuk caknya 3/8 alias 10 mili. Oke, kita coba aja langsung di speed 1 dulu, berapa maksimal rpm-nya. 424 speed 2. 1380 yang lebih spek di sini sih, walaupun belum mencapai di atas 1500. Nah, berikutnya saya coba pakai baterai yang 4Ah. Ini totalnya 8 sel totalnya. 4Ah pakai baterai One Power. Wah, kayaknya sesert masuk nih, tapi ini udah bisa nyala. Oke, langsung di speed 2 saja. Oh, naik drastis ya. Naik sampai 1448 rpm. Jadi ya memang kualitas baterai itu bisa memengaruhi performa dari power tools. Uji apa lagi ya? Ya, itu aja sih yang diuji. Kalau gitu langsung saja saya akan coba ngetes untuk ngebor kipas 25 mili pakai bor Bosch, mata bor Bosch yang biasanya saya pakai ini. Nanti kayu yang saya bor adalah kayu jati. Kemudian juga saya akan coba untuk nyekrup, karena tadi katanya di sini torsinya sampai 50 Nm. Ya, itu harusnya udah gede banget ya. Kuat atau tidak nanti nyekrup. Screw proofing sih dia untuk kayu, panjangnya 12,5 cm, itu berarti 5 inch. Apakah kuat sampai habis atau tidak? Oke, langsung saja kita saksikan. Ini adalah kayu bongkaran kusen, kayu jati dengan ketebalan 10 cm, sementara skrupnya panjangnya sekitar 12 cm. Skrup yang saya pakai ini adalah skrup proofing yang memang untuk kayu, dan kayunya tidak ada pre-drilling ya, jadi langsung skrup ke kayu ini. Nanti khawatirnya ada kawan-kawan yang mungkin merasa, wah ini pasti sudah di pre-drilling dulu gitu. Enggak ya. Saya berusaha untuk melakukan review apa adanya, tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangkan. Pertama, saya menggunakan speed 1 dan di mode drilling. Tadi masih modenya belum mode drilling, jadi macet. Nah, berhenti di sini. Mungkin masuk sekitar 7-8 cm. Udah nggak mampu. Jadi kita naikkan torsinya jadi speed 1. Kita ambil skrup yang lain di sampingnya saja. Masih menggunakan skrup yang sama, ukurannya maksudnya. Apakah mampu dengan speed 1? Alhamdulillah mampu, cukup kuat ya. Dan saya pastikan lagi, ini kayunya masih bagus ya. Sebetulnya kayunya akan digunakan untuk keperluan yang lain, masih didaur ulang gitu. Karena memang kayunya masih bagus. Cuma ya saya lubangi sedikit lah. Saya bingung mau review pakai kayu apa ini, yang pas ada di tumpukan paling atas ini ya saya ambil aja gitu. Soalnya sebelumnya kan kalau saya review pakai kayu balok itu dikatain kayunya masih empuk. Terus ada yang usul disuruh beli kayu yang keras gitu kan. Ya dikira belinya nggak pakai duit apa. Oke, next saya coba ngebor pakai bor kipas ukuran 25 mili, sama ini nggak ada pre-drilling. Kayunya saya balik ya, jadi di sisi satunya. Apakah mampu tembus atau tidak? Nanti kita lihat bersama-sama. Dan oh ya, ini pertama pakai speed 2, speed yang tinggi, torsi rendah, nggak mampu sama sekali. Ini nggak sampai 1 mili mungkin. Jadi ya harus pakai speed 1 alias yang torsi tinggi. Nah, kita coba apakah mampu atau tidak. Soalnya tadi klaimnya untuk torsinya maksimal di 50 Nm, di labelnya gitulah. Jadi saya paling tidak kalau ini ngebor sampai tembus itu sudah termasuk oke. Terlebih ini bornya cuma 16 volt. Karena kita tahu semakin tinggi voltase suatu bor ya pastinya akan semakin powerful. Nah ini sebetulnya sudah tembus ya, teman-teman bisa lihat di bawah itu sudah ada residu-residunya itu udah jatuh.
Tapi memang ciri khas mata bor kipas itu kayak gini ya, kalau udah hampir tembus dia seret. Nah, saya mau langsung tekan langsung gitu, khawatirnya nanti caknya tergores. Karena bornya akan saya jual lagi, kan kalau caknya tergores jadi nggak mulus. Jadi saya cukup berhati-hati. Nah, alhamdulillah bisa tembus seperti ini. Baiklah teman-teman, seperti itu alhamdulillah telah kita selesaikan proses uji mengujinya. Bagus lah ya, overall bagus. Untuk powernya, untuk kayu jati tadi cukup oke menurut saya, tembus, untuk ngeburnya tembus, untuk nyekupnya tembus, tapi harus pakai speed satunya, alias yang torsi besar. Nah, untuk mata obeng bawaannya, tadi di awal saya sempat lupa mention, ini yang ukuran 15 cm ya, atau 150 mili. Kita lihat apakah center atau tidak untuk mata obengnya. Atau mungkin kita coba caknya juga ya, center atau tidak ya. Nah, untuk mata obengnya giol dikit. Nah, kemudian untuk caknya apakah center atau tidak, nah ini nggak bisa pakai mata obeng, kita harus pakai mata bur. Kalau pakai mata obeng itu ya nggak adil ya, karena mata obeng biasanya memang sangat jarang sekali yang lurus, kecuali pakai mata obeng yang panjang itu, yang Inco kemarin. Saya lupa naruh di mana ya teman-teman ya. Masya Allah, taruh mana ya? Oke, ini dulu deh, ini pakai mata bur dulu, ini lurus atau tidak. Caknya bagus gak geol ya, alhamdulillah. Mantap nih. Nah, kita masuk ke konklusi atau kesimpulan. Bagi saya dengan harga 350.000, apalagi teman-teman belinya pas ada event tanggal kembar atau tanggal 25 biasanya setiap bulannya, ini worth it lah untuk kelas generik dengan spek seperti ini ya. Generik 16 volt maksudnya ya. Dan untuk gearboxnya ini kemungkinan juga sama kayak yang lain-lain, kayak MLHY, kemudian Ekosen, kemudian AST. Banyak lah nih yang mirip kayak gini. Mungkin nanti saya akan coba bongkar, paling tidak lepas bagian sini, karena aburnya kan akan saya jual lagi ya. Saya mau lihat apakah gearboxnya sama nggak nih dengan gearbox yang ada hammernya kayak gini. Ini yang disayangkan gitu ya, yang bagi saya cukup disayangkan. Bur ini kan sudah dilengkapi dengan bed clip yang hammer nih, yang bisa mukul-mukul paku nih. Harusnya paling tidak ya ini untuk gearboxnya yang sudah ada hammer atau impactnya. Jadi kan bisa untuk ngebor tembok, kemudian masang visor atau masang dinabol, itu bisa kita pukul pakai ini. Nah, tapi untuk bur Dakmara ini masih belum ada impactnya. Jadi ini masih hanya drill driver saja. Ya, overall 350.000 alhamdulillah ini sudah oke lah. Teman-teman yang minat nanti bisa cek link yang saya taruh di deskripsi atau di kolom komentar yang saya pin. Oke, terima kasih. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.